9 dibagi 3, 3. Karena 3 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. Jadi faktor dari 9 yaitu 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Selanjutnya faktor dari 12. 12 kita bagi 2. 12 bagi 2, 6. 6 masih bisa kita bagi, 6 masih bisa kita bagi 2. 3. Karena 3 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Pada video sebelumnya kita telah mencari KPK dan FEB masing-masing menggunakan pohon faktor dan teknik sangkedan. Pada video kali ini kita akan langsung mencari KPK dan FEB menggunakan teknik pohon faktor. Untuk menentukan KPK dengan pohon faktor yaitu caranya dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih pangkatnya yang terbesar. Sedangkan mencari FEB dengan pohon faktor dapat ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi kali ini kita akan langsung saja untuk lebih jelasnya untuk contoh yang pertama, yaitu KPK dan FEB dari 9 dan 12. Kita ingat pembaginya adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Jadi kita cari dulu faktor dari 9 menggunakan pohon faktor, yaitu 9. Pembaginya yaitu 9 dibagi 2. Tidak bisa, berarti 9 dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. Karena 3 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. Jadi faktor dari 9 yaitu 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Selanjutnya faktor dari 12. 12 kita bagi 2. 12 bagi 2, 6. 6 masih bisa kita bagi, 6 masih bisa kita bagi 2. 3. Karena 3 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. Berarti faktor dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Faktor dari 12 yaitu 2 kali 2 dikali 3. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Setelah kita tentukan faktornya masing-masing, setelah itu kita tentukan KPK dan FEB nya. Untuk menentukan KPK, kita ambil semua faktornya. Kalau ada faktornya yang sama, ambil pangkatnya yang terbesar. KPK dari 9 dan 12. Yang pertama kita ambil dulu 2 pangkat 2. Di sini tidak ada 2. Berarti kita ambil 2 pangkat 2 dikali. Di sini ada 3, di sini ada 3 pangkat 2. Berarti kita ambil pangkatnya yang terbesar yaitu 3 pangkat 2. Di 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, 4. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3, 9. Jadi 4 dikali 9 sama dengan 36. Jadi KPK dari 9 dan 12 yaitu kita ambil faktornya dari 9 dan 12. Kalau ada yang sama, kita ambil pangkatnya yang terbesar. Yang pertama yaitu 2 pangkat 2. Di sini tidak ada 2, berarti kita ambil pangkatnya yang terbesar saja, 2 pangkat 2. Lalu di sini ada 3. Di sini ada 3 pangkat 2. Berarti kita ambil 3 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. 3 pangkat 2 adalah
9. Jadi 4 dikali 9 36. Setelah kita tentukan KPK-nya, jadi FVB-nya lagi. FVB dari 9 dan 12 yaitu kita ambil faktornya yang sama. Faktor primanya yang sama. Apabila yang ada, kita ambil pangkatnya yang terkecil. Di sini ada 2 pangkat 2. Di 9 tidak ada 2 pangkat 2, berarti tidak kita ambil. Di sini ada 3. Di 9 ada 3 pangkat 2, berarti ada 3. Berarti kita ambil pangkatnya yang terkecil. Jadi FVB dari 9 dan 12 adalah 3. KPK-nya adalah 36. FVB-nya adalah 3. FVB dapat ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Jadi di sini ada 3, di 9 ada 3 pangkat 2. Kita ambil pangkatnya yang terkecil yaitu 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 adalah 3. Jadi FVB dari 9 dan 12 adalah 3. Bisa dipahami adik-adik ya untuk soal nomor 1. Kita lanjut untuk soal yang kedua. KPK dan FVB dari 10 dan 20. Kita tentukan lalu faktor prima masing-masing dari 10 dan 20 menggunakan pohon faktor. 10 kita bagi 2. 10 bagi 2 5. Karena 5 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. Berarti 10 sama dengan 2 dikali 5. Lalu 20. 20 kita bagi 2. 10. 10 masih kita bagi. 10 bagi 2 5. Jadi faktor dari 20 yaitu 2 kali 2 dikali 5. 20 sama dengan 2 kali 2 dikali 5. Dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi KPK-nya yaitu kita ambil semua faktornya. Kalau ada yang sama, kita ambil pangkatnya yang terbesar. 2. Di 20 ada 2 pangkat 2. Berarti kita ambil pangkatnya yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Dikali. Di 10, 5 pangkat 1. Di 20 juga 5 pangkat 1. Berarti 5 saja. Kita ambil salah satunya. Karena sama keduanya, kita ambil salah satunya. Berarti 5. Jadi KPK dari 10 dan 20 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 adalah 4. 2 kali 2. 4 dikali 5. 4 dikali 5, 20. Jadi KPK dari 10 dan 20 adalah 20. Lalu FVB-nya kita tentukan lagi. Setelah kita dapatkan KPK, FVB-nya yaitu kita ambil yang sama-sama ada faktornya. Di 10 ada 2, di 20 ada 2 pangkat 2. Kalau setelah sama kita ambil pangkatnya yang terkecil, berarti yang 2 pangkat 1. Jadi FVB dari 10 dan 20 adalah 2. KPK-nya adalah 20, FVB-nya adalah 2. Bisa dipahami adik-adik ya? Untuk soal nomor 2, menentukan KPK dan FVB dari 10 dan 20. Kita lanjut untuk contoh yang ketiga. KPK dan FVB dari 24 dan 28. Kita tentukan dulu faktornya menggunakan pohon faktor. 24. 24 kita bagi dulu 2. Karena bisa dibagi 2, kita bagi 2 dulu. 24 dibagi 2, 12. 12 kita bagi 2, 6. 6 masih bisa kita bagi. 6 dibagi 2, 3. Di faktor 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 dikali 3. 2 pangkat 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3. Lalu 28. 28 kita bagi 2. 14. 14 masih bisa kita bagi 2. 7.
Karena 7 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. Berarti 28 sama dengan 2 kali 2 dikali 7. 28 sama dengan 2 kali 2 dikali 7. 2 pangkat 2 dikali 7. Setelah kita tentukan faktornya masing-masing, lalu kita tentukan lagi KPK-nya. KPK dari 24 dan 28. Kita ambil semua faktornya. Kalau ada yang sama, kita ambil pangkatnya yang terbesar. Pertama ada 2 pangkat 3. Di 28 ada 2 pangkat 2. Berarti kita ambil 2 pangkat 3. Dikali. Di 24 ada 3. Di 28 tidak ada 3. Berarti kita ambil 3. Dikali 7. Jadi 2 KPK dari 24 dan 28 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 dikali 2. 8 dikali 3 dikali 7. 8 dikali 3. 24. 24 dikali 7. Kita kali dulu. 24 dikali 7. 7 kali 4, 28. 7 kali 2, 14. Tambah 2, 16. Jadi KPK-nya yaitu 168. 24 dikali 7 sama dengan 168. KPK dari 24 dan 28 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 dikali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, dikali 3 dikali 7, 8 dikali 3 24, 24 dikali 7 168. Setelah kita tentukan KPK-nya, kita lanjut menentukan FPB. FPB kita ambil faktornya yang sama. Kalau ada yang sama, kalau ada yang kita ambil pangkatnya yang terkecil. Di sini ada 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 2. Bisa sama ada 2, kita ambil pangkatnya yang terkecil yaitu 2 pangkat 2. Kita lihat faktornya yang sama lagi. 3 di 24 ada 3, di 28 tidak ada 3, berarti tidak masuk. Di 28 ada 7, di 24 tidak ada 7, berarti tidak masuk. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2, 4. Jadi KPK dan FPB dari 24 dan 28 adalah KPK-nya 168, FPB-nya adalah 4. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk pembahasan soal 1, 2, dan 3. Untuk lebih paham dan mengertinya, kita lanjut untuk soal yang keempat. KPK dan FPB dari 30 dan 45. Kita cari dulu faktor dari 30 menggunakan pohon faktor. 30 dibagi 2, 15. 15 tidak bisa dibagi 2. Kita lanjut, kita bagi 3. 15 dibagi 3, 5. Karena 5 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. Berarti 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. 2 dikali 3 dikali 5. Lalu kita cari faktor dari 45. 45 tidak bisa dibagi 2. Kita bagi 3. 45 dibagi 3, 15. 15 dibagi 3, 5. Si 5 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. 45 sama dengan 3 dikali 3 dikali 5. Jadi 45 sama dengan 3 dikali 3 dikali 5. Nya 3 pangkat 2 dikali 5. Setelah kita tentukan faktornya masing-masing menggunakan pohon faktor, lalu kita tentukan lagi KPK. KPK dari 30 dan 45, kita ambil semua faktornya. Kalau ada yang sama, kita ambil pangkatnya yang terbesar. Pertama 2. Di bawah di 45 tidak ada 2, berarti kita ambil dulu 2 dikali
Di 30 ada 3 pangkat 1. Di 45 ada 3 pangkat 2. Berarti kita ambil 3 pangkat 2. Lalu 5. Di sini ada 5. Berarti salah satunya kita ambil 5. Di 2 dikali 3 pangkat 2. 9 dikali 5. 2 kali 9 18. 18 dikali 5 90. Jadi KPK nya dari 30 dan 45 adalah 90, yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 2 dikali 9 dikali 5 90. Kita lanjut FPB lagi. Kita tentukan KPK nya FPB. Kita ambil faktornya yang sama. Di 30 ada 2, di 45 tidak ada 2, berarti tidak masuk. Di 30 ada 3, di 45 ada 3 pangkat 2. Kalau setelah yang sama, kita ambil pangkatnya yang terkecil, berarti FPB-nya adalah 3. Selanjutnya 5, 30 ada 5, di 45 juga ada 5. Berarti kita ambil salah satunya, berarti 3 dikali 5. FPB dari 30 dan 45 adalah 3 dikali 5. 15. KPK-nya adalah 90, FPB-nya adalah 15. Bisa dipahami ya adik ya. Untuk soal nomor 4, KPK dari 30 dan 45 adalah 90, sedangkan FPB dari 30 dan 45 adalah 15. Kita lanjut untuk soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Yaitu soal yang terakhir, KPK dan FPB dari 25 dan 30. Sebelum kita lanjut nanti ke 2 buah soal latihan. Faktor dari 25, kita gunakan dulu pohon faktor. 25 dibagi 2, tidak bisa. 25 dibagi 3 juga tidak bisa. Berarti 25 dibagi 5. 25 dibagi 5, 5. Karena 5 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. Berarti 25 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Setelah itu 30. Faktor dari 30. 30 kita bagi 2, 15. 15 tidak bisa dibagi 2, berarti kita bagi 3. 15 dibagi 3, 5. Karena 5 sudah bilangan prima, berarti cukup sampai di situ saja. Berarti 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Setelah kita tentukan faktornya masing-masing, setelah itu kita tentukan KPK-nya. KPK dari 25 dan 30 yaitu, yang pertama kita ambil semua faktornya. Kalau ada yang sama, kita ambil pangkatnya yang terbesar. Pertama 2, berarti 2 dikali 3 dikali, di sini ada 5, di sini ada 5 pangkat 2, berarti kita ambil 5 pangkat 2. 2 dikali 3 dikali 25. 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5. Arti 2 kali 3, 6. 6 dikali 25. 150. Jadi KPK dari 25 dan 30 adalah 150. 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 3 dikali 25 sama dengan 150. Lalu FPB-nya lagi kita tentukan. FPB dari 25 dan 30 yaitu kita ambil yang sama ada faktornya dan pangkatnya yang terkecil. 2 tidak ada di 25, 3 juga tidak ada, berarti 5. 5-nya sama ada, berarti kita ambil pangkatnya yang terkecil, yaitu 5 pangkat 1 atau 5. Jadi FPB dari 25 dan 30 adalah 5. Bisa dipahami adik-adik ya? Pembahasan soal 1, 2, 3,
4 dan 5. Mencari KPK dan FEB menggunakan pohon faktor. Untuk lebih jelasnya, coba adik-adik coba kerjakan 2 buah latihan soal. Silakan dikerjakan dulu di kertas buramnya juga boleh, di buku latihannya juga boleh. Kalau sudah tahu, jangan lupa tuliskan jawaban adik-adik di kolom komentar di bawah tentunya. Silakan tentukan KPK dan FEB dari soal berikut. Yang pertama yaitu 12 dan 18. Yang kedua yaitu KPK dan FEB dari 40 dan 60. Silakan kerjakan ya. Dan jangan lupa tuliskan jawaban adik-adik di kolom komentar di bawah tentunya. Demikian dulu pembahasan soal kita kali ini, yaitu mencari KPK dan FEB secara langsung menggunakan teknik pohon faktor. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang, bisa terus memberikan manfaat buat kita bersama dengan cara like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang bisa belajar bersama dengan kita tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.